Agar tanaman dapat tumbuh, mereka memerlukan masukan karbon dioksida, air, dan energi. Proses kimia di mana tanaman menggunakan sumber daya ini untuk memproduksi glukosa, bahan penyusun tanaman, disebut fotosintesis. Dalam proses tersebut, gas oksigen dihasilkan sebagai produk sampingan. Energi untuk fotosintesis berasal di matahari dan tiba di bumi sebagai sinar matahari. Cahaya ini mempunyai sifat gelombang dan partikel atau foton adalah unit terkecil dari cahaya. Foton berosilasi sepanjang jalur yang diukur sebagai panjang gelombang cahaya yang dipancarkan matahari. Mengandung foton dalam spektrum panjang gelombang yang luas disebut spektrum elektromagnetik. Organisme fotosintetik hanya menggunakan sebagian kecil dari spektrum elektromagnetik yang disebut cahaya. Tampak organisme fotosintetik mengandung pigmen yang memudahkan penangkapan panjang gelombang cahaya, dan tentang cahaya tampak pigmen berasal dari panjang gelombang cahaya. Tumbuhan yang dipantulkan tampak hijau karena memantulkan panjang gelombang cahaya kuning dan panjang hijau. Panjang gelombang cahaya merah dan biru diserap oleh pigmen-pigmen ini dan menyediakan energi yang digunakan untuk fotosintesis. Dalam organisme fotosintetik eukariotik yang juga dikenal sebagai fotoautotrof, reaksi kimia fotosintesis terjadi di dalam sel tumbuhan dalam struktur khusus yang dikenal sebagai kloroplas. Fotosintesis terdiri dari dua rangkaian reaksi yang bergantung cahaya dan siklus Kelvin. Di dalam kloroplas adalah struktur seperti cakram kecil yang disebut tilakoid yang dikelilingi oleh ruang berisi cairan yang disebut stroma. Reaksi yang mensintesis glukosa, siklus Kelvin, terjadi di stroma. Reaksi yang bergantung pada cahaya terjadi di tilakoid. Disinilah konversi energi cahaya menjadi energi kimia dimulai. Pada sebagian besar organisme fotosintetik, tilakoid mengandung pasangan fotosistem yang disebut fotosistem 1 dan fotosistem 2 yang bekerja bersama-sama untuk menghasilkan energi yang nantinya akan digunakan dalam stroma untuk memproduksi gula. Fotosistem tilakoid terdiri dari jaringan molekul, pigmen aksesori, dan klorofil, molekul yang menyerap foton cahaya. Di dalam molekul pigmen, energi cahaya yang diserap mengeksitasi elektron ke tingkat yang lebih tinggi. Fotosistem akan menyalurkan energi eksitasi yang dikumpulkan oleh molekul pigmen ke pusat reaksi molekul klorofil yang kemudian meneruskan elektron ke serangkaian protein yang terletak pada membran tilakoid. Foton cahaya menumbuk fotosistem 1 dan 2 secara bersamaan. Kita akan mengkaji apa yang terjadi dengan fotosistem yang menumbuk foton 2. Pertama-tama, elektron yang diberi energi dilewatkan dari pusat reaksi fotosistem 2 ke rantai transfer elektron. Elektron yang hilang oleh fotosistem 2 digantikan oleh proses disebut fotolisis yang melibatkan oksidasi molekul air yang menghasilkan elektron bebas dan oksigen. Sementara gas oksigen ini merupakan produk sampingan dari fotosintesis, merupakan masukan penting pada jalur respirasi sel saat elektron melewati rantai transport elektron. Energi dari elektron digunakan untuk memompa ion hidrogen dari stroma ke tilakoid sehingga menciptakan gradien konsentrasi. Gradien ini memberikan kekuatan pada protein yang disebut ATP sintase yang memfosforilasi ADP untuk membentuk ATP. Elektron yang berenergi rendah meninggalkan fotosistem 2 dipindahkan ke fotosistem 1. Di dalam fotosistem 1, elektron berenergi rendah diberi energi kembali dan dilewatkan melalui rantai transfer elektron, di mana elektron tersebut digunakan untuk mereduksi pembawa elektron NADP+ menjadi NADPH ketika kloroplas menerima suplai foton yang tetap. Molekul NADH dan NADPH dan ATP plus menjadi NADPH ketika kloroplas menerima suplai foton yang tetap. Molekul NADPH dan ATP dengan cepat disediakan untuk jalur metabolisme di stroma. Oleh karena itu, bentuk ATP dan NADPH selama reaksi bergantung cahaya digunakan di stroma untuk memicu reaksi siklus Kelvin.
Siklus Kelvin terjadi di serangkaian reaksi yang mereduksi karbon dioksida menghasilkan karbohidrat gliserol trifosfat. Siklus tersebut terjadi di 3 langkah. Yang pertama, fiksasi karbon. Fiksasi karbon pada langkah ini karbon dioksida terikat pada ribulosa 1,15 bifosfat menghasilkan 6 molekul karbon yang terpecah menjadi 2-3 molekul karbon. Langkah kedua adalah rangkaian reaksi menggunakan elektron dari NADPH dan beberapa ATP untuk mereduksi karbon dioksida. Pada langkah terakhir, ribulosa 1,15-bifosfat diregenerasi untuk setiap 3 putaran. Siklus 5 molekul gliseraldehid 3-fosfat digunakan untuk membentuk kembali 3 molekul ribulosa 1,15-bifosfat. Sisa gliserald D3-fosfat kemudian digunakan untuk membuat asam lemak glukosa. Dibutuhkan 2 molekul gliseraldehid trifosfat untuk membentuk 1 molekul glukosa fosfat sehingga diperoleh siklus Kelvin harus berjalan 6 kali untuk menghasilkan 1 molekul glukosa. Molekul-molekul ini dapat menghilangkan fosfatnya dan menambahkan fruktosa untuk membentuk sukrosa. Molekul yang digunakan untuk sebagai molekul penyimpan dan komponen struktural dan untuk kepentingan mereka sendiri dengan memanfaatkan energi matahari bersama dengan masukan air dan karbon dioksida. Tanaman bertindak sebagai pabrik glukosa. Organisme fotosintetik adalah produsen utama glukosa di planet ini. Tanaman ini juga memproduksi gas oksigen sebagai produk sampingan dan dengan demikian berfungsi sebagai landasan kehidupan yang menyediakan makanan dan oksigen bagi rantai makanan yang kompleks baik di darat maupun di lautan. Terima kasih.